Yang kami hormati Direktur PT Tritunggal Medika Jaya, yang kami hormati Direktur Klinik Medika Jaya beserta dengan staf dan jajaran. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Yang Maha Kuasa karena berkat sinar-sinar suci beliau pada kesempatan pagi hari ini, di hari yang sangat bahagia, hari yang spesial, istimewa untuk klinik, kita bisa berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan rangkaian kegiatan survei akreditasi yang dimulai pada hari ini secara daring. Saya mewakili perusahaan dalam hal ini mengucapkan banyak terima kasih kepada tim surveyor yang sudah bersedia untuk mensurvei klinik kami, karena klinik kami ini kalau bisa dikatakan letaknya di ujung kampung, jadi di pedesaan. Jadi mungkin dokter dengan ibu untuk perjuangan nanti untuk besok untuk datang ke kampung kami. Klinik Medika Jaya itu letaknya di Desa Mopoya Selatan 2 di Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolang Mongondo. Jadi cukup jauh memang jaraknya kalau dari Kota Manado. Nah, di sini kami dari perusahaan sangat mengapresiasi dan mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman timnya Dokter Dewa yang sudah menyiapkan sedemikian rupa hingga kegiatan pada pagi hari ini bisa terlaksana sampai klinik bisa siap disurvei. Kami juga melihat bahwa beberapa bulan ini ya, hitungan bulan, jadi dari teman-teman di struktural maupun fungsional banyak terlibat dalam persiapan akreditasi. Bahkan sampai ada yang pulang malam. Jadi selama 2 bulan ini kebanyakan kerja teman-teman lembur. Jadi ucapkan banyak terima kasih, dan kami juga di sini dari perusahaan sangat mendukung, mensupport setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh klinik, apalagi ini mencangkut akreditasi, karena mungkin akreditasi sebagai salah satu standar untuk menjaga bahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan di klinik. Untuk Dr. Vera maupun Ibu Siswanti sebagai surveyor, kami mohon bimbingan untuk di klinik, dan mudah-mudahan nanti dengan proses hari ini sampai besok banyak pengalaman, banyak ilmu, jadi banyak mungkin perbaikan-perbaikan yang bisa kami lakukan. Tujuannya cuma satu, untuk tetap bisa menjaga mutu pelayanan kami. Titipan juga terinformasi, mohon izin, sebenarnya hari ini memang kepala dinas yang akan juga memberikan sambutan, cuman karena Bolang Mongondo pada kesempatan hari ini banyak puskesmas-puskesmas yang melaksanakan akreditasi, jadi beliau tidak berkesempatan, tapi menitipkan pesan akan mengupayakan beliau bisa berkunjung mungkin besok saat luring. Oke, tetap semangat teman-teman. Jadi Dapalia ini, teman-teman klinik ini Dapalia gugup ini. Dapalia di awal memang seperti itu ya, gugup, tapi yakin dengan tim surveyor
Tim surveyor kami yakin KMKP orang-orang baik, jadi teman-teman tidak usah takut, tidak usah gugup ya. Jadi tetap eh, santai aja, tetap tenang, gitu kan, supaya nanti prosesnya bisa berjalan. Memang di awal tegang, wajar lah di awal. Mudah-mudahan nanti seiring waktu ke depan kita bisa lebih santai, lebih lebih rileks lagi. Ya baik, mungkin itu yang bisa sempat kami sampaikan. Atas kesempatannya diucapkan banyak terima kasih. Kami akhiri dengan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, selamat pagi. Demikian sambutan dari Bapak Dr. Iputu Eka Marantika kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Direktur Klinik Pratama Medika Jaya Mupuya sekaligus memperkenalkan tim klinik kepada tim surveyor. Kepada Bapak Dr. Idewa Gede Adi Suputra kami persilahkan. Terima kasih untuk waktunya dari pemberi acara. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebijakan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkah dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul di tempat ini pada pagi hari ini untuk melaksanakan Zoom meeting dalam rangka survei akreditasi Klinik Pratama Medika Jaya Mupuya. Yang saya hormati, surveyor akreditasi dari Lembaga Komite Mutu Kesehatan Primer, saya sebut dengan hormat Dr. Vera Diani Tombokan, MKes, kemudian Ibu Siswanti SDR Kebidanan MKes, kemudian yang saya hormati Direktur PT Tritunggal Medika Jaya, Dr. Dirga Yusa SPPD, dan yang staf dan jajaran, kemudian Dr. Putu Eka Marantika yang saya hormati. Kemudian pertama-tama perkenalkan, nama saya Dr. Idewa Gede Adi Suputra, selaku Direktur atau penanggung jawab klinik. Saya secara pribadi mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Dr. Dr. Vera dengan dengan Ibu Siswanti. Kami klinik yang saat ini akan dilakukan survei. Semoga pembukaan ini menjadi awal perkenalan bagi kita dalam proses akreditasi ke depan. Besar harapan kami melalui survei akreditasi ini, kami bisa menjadi klinik yang prima, serta mampu memberi pelayanan kesehatan yang maksimal dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan pasien, pengunjung, dan petugas pemberi asuhan. Sebagai fasilitas kesehatan primer yang terletak di daerah pedesaan, seperti yang Dr. Eka sampaikan, kami selalu mengupayakan pelayanan yang profesional, ditambah dengan bimbingan dan petunjuk ke depannya dari dokter dengan Ibu. Dalam proses akreditasi, kami berharap bisa menambah wawasan kami di bidang pelaksanaan dan pendokumentasian kegiatan yang ada. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan staf manajemen yang ada di Klinik Pratama Medika Jaya. Yang pertama mungkin bisa di-share screen. Dan itu yang tadi itu kok nggak geser ke kanan kan? Yang itu yang si gambar spanduk kok nggak geser? Gambar spanduk. Itu yang foto kan? Nah, kok nggak geser? Nggak share gambar spanduk, kok nggak geser ke kanan? Itu kan foto. Pakai
Selanjutnya ada Dr. Putu Eka Marantika selaku dokter umum. Jadi di klinik Medika Jaya ini ada terdapat 4 dokter umum, saya sendiri, kemudian Dr. Eka, kemudian ada Dr. Igusti Magito Jaya, kemudian selanjutnya ada Dr. Sari Mawardi Tumel, kemudian ada apoteker Ibu Dianti, kemudian ada Bapak Nyoman Triana selaku Kabid, kemudian ini Rahmat Kurniawan selaku koordinator PPI, kemudian ini adalah sekretaris direktur Ibu Niwayandi Aswindawati, kemudian Ibu Wayan Winarti selaku asisten apoteker, kemudian Ibu Nimwadi Fiawadini ini selaku kepala unit apotek, kemudian Ibu Puput Yulianti selaku kepala unit instalasi BPJS, dan Ibu Putu Tati Koyuningsih, beliau merupakan staf bagian administrasi, bagian keuangan, kemudian Komang Jati Maharani bagian sekretaris di bidang perusahaan, kemudian Ibu Nyoman Susani selaku kepala unit bagian kebidanan, kemudian Nimade Dewi Karyani, beliau selaku penanggung jawab lab yang ada di klinik Medika Jaya, kemudian Nengah Sugandi selaku kepala unit rawat inap, kemudian Bapak Putu Agus Sujiantara, beliau selaku petugas administrasi sekaligus dengan penanggung jawab bagian medical record, kemudian Ibu Niwayan Irmawati selaku kepala unit bagian poliklinik, kemudian Ibu Niwayan Mamiartini selaku kepala unit UGD. Mungkin demikian perkenalan staf-staf manajemen yang ada di klinik Medika Jaya. Besar harapan kami mendapatkan bimbingan dan arahan dari Dr. Vera dengan Ibu Siswanti untuk perbaikan, perkembangan, dan pelayanan yang lebih baik untuk ke depan di klinik Medika Jaya Mupuya. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara. Demikianlah sambutan dari Direktur Klinik Pratama Medika Jaya Mupuya. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa. Kepada Ibu Niwayan Mami Trianti AMD Kep kami persilahkan. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, mari kita awali dengan doa menurut agama kita masing-masing. Izinkan saya memimpin doa menurut agama Hindu. Berdoa, mulai. Wa wigna mastu yana masidam, wa manubadra kratawo yatra wistawa, wa maditya param joti, rana mastuta sweta pantaja madhyasta baskara yana namah, wa rang ring syasiwa paramashindya yana namah swaha. Berdoa selesai. Demikianlah pembacaan doa. Semoga acara kita hari ini dan hari selanjutnya berjalan lancar. Om Namah Shivaya. Dan kepada Ibu yang telah memimpin doa, kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati. Selanjutnya, kendali survei akreditasi klinik Medika Jaya Mupuya kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua Tim Survei Akreditasi Dr. Vera Diani Tombokan MKes. Kepada Ibu kami. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu pimpinan klinik Medika Jaya Mupuya maupun pegawai-pegawai staf yang ada di klinik Medika Jaya Mupuya. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Santi Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin dijadikan saya co-host. Yang saya hormati juga teman surveyor Ibu Siswanti, Sarjana Terapan Kebidanan MKes.
Apakah slide saya sudah kelihatan? Sudah dok, sudah masuk dok. Sudah, Dok. Terima kasih. Jadi, pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Klinik Medika Jaya Mupuya yang sudah memilih kami dari KMKP untuk datang mensurvei klinik Pratama Medika Jaya Mupuya, dan saya dan Ibu Siswanti yang mendapat tugas untuk datang ke klinik Medika Jaya Mupuya. Sesuai jadwal yang ada, yaitu hari ini dan besok tanggal 20 dan 21 Desember 2023. Sebelum saya presentasi, saya ada sebuah pantun. Bangun pagi langsung sarapan. Sebelum pergi Cakep. mencari ikan. Cakep. Cakep. Sebelum pergi mencari ikan, hati tergerak untuk ucapkan salam kenal untuk kalian. Salam kenal buat teman-teman di klinik Pratama Medika Jaya Mupuya. Jadi saya dan Ibu Siswanti ditugaskan oleh Komite Mutu Kesehatan Primer berdasarkan nomor surat tugas 2483-KMKP-2023 tertanggal 17 Desember 2023 dengan tujuan survei klinik Medika Jaya Mupuya di Kabupaten Bolaang Mongondo. Dengan tim surveyor, yaitu dari TKSD dan UKM, Ibu Siswanti, Sarjana Terapan Kebidanan MKes, dan dari TKPP saya sendiri, Dr. Vera Diana Tombokan MKes. Nah, kita semua sudah tahu bahwa akreditasi itu adalah sebagai suatu upaya untuk meningkatkan mutu dan kinerja fasilitas pelayanan kesehatan melalui perbaikan sistem manajemen yang berkesinambungan serta penerapan manajemen risiko. Ada dasar hukumnya, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium, UTD, TPMD, dan TPMDG. Tujuannya adalah pertama untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dan keselamatan bagi pasien dan masyarakat. Kemudian yang kedua, meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia, kesehatan, dan klinik sebagai institusi. Yang ketiga, meningkatkan tata kelola organisasi dan tata kelola pelayanan di klinik. Dan yang keempat, itu adalah bentuk dukungan kita terhadap program pemerintah di bidang kesehatan. Jadi kegiatan akreditasi itu sebetulnya kita datang untuk memotret, untuk melihat fakta-fakta apa yang sudah dilakukan oleh klinik, dan itu akan dibandingkan dengan standar akreditasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Dan akreditasi ini memang untuk klinik Medika Jaya Mupuya itu suatu kesempatan yang perdana. Dan jadi klinik ini akreditasi ini ada peringkat-peringkatnya dari dasar, media, utama sampai kepada paripurna berdasarkan hasil potretan nanti. Nah, manfaatnya ada banyak manfaat akreditasi ini. Kenapa dinas juga diundang untuk hadir bisa dari pembukaan ini? Karena ada manfaatnya bagi dinas kesehatan, yaitu pertama sebagai wahana pembinaan peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen mutu, sistem penyelenggaraan pelayanan klinis, serta penerapan sistem manajemen risiko. Itu manfaatnya bagi dinas kesehatan.
Dan ada manfaatnya juga bagi BPJS yang dikejar-kejar sampai Desember ini, karena itu menjadi syarat wajib untuk bisa recredentialing atau memperpanjang kontrak kerjasama dengan BPJS. Dan ada manfaatnya juga bagi masyarakat, yaitu sudah disebutkan tadi dalam sambutan bahwa dengan akreditasi ini bagi masyarakat pengguna layanan akan memperkuat kepercayaan masyarakat. Mereka akan semakin percaya sehingga akan memilih kita sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Kemudian adanya juga jaminan kualitas. Kita bisa memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di sini kita ada jadwal mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Dirjen 3991 2022 ada di halaman 50 tentang jadwal jadwal survei akreditasi klinik. Jadi di sini ada hari pertama kita daring, kita sudah mulai ini, sudah di tahap yang kedua penyampaian maksud dan tujuan survei, pembacaan jadwal survei, kode etik, dan serah terima nanti surat pernyataan dari surveyor dan surat pernyataan dari kepala klinik. Kemudian dilanjutkan di jam 8.45 walaupun sudah sedikit bergeser ini, presentasi dari kepala klinik tentang profil klinik, program peningkatan mutu internal, dan pelaporan IKP. Kemudian ada rehat 15 menit, baru selanjutnya di jam 9.45 sampai 12.00 itu akan dilakukan telaah dokumen. Nanti akan dibagi 2 breakout room, yaitu TKSD dan TKPP, nanti akan terpisah ruangnya, tidak akan telusur, dan selanjutnya jam 12 sampai 13 itu istirahat, sholat makan, dan dilanjutkan di jam 13.00 sampai 15.30 melanjutkan telaah dokumen. Dan selanjutnya itu menjadi kesempatan untuk surveyor melakukan pertemuan. Itu di hari ini yang akan kita lalui. Selanjutnya di hari kedua besok hari kita akan luring. Jadi jam 8 sampai 8.45 itu kita pertemuan, mungkin pembukaan waktu kita pertama luring, dan itu sudah langsung dengan briefing harian itu apa yang kita dapatkan di hari pertama ini. Jadi ketika dalam telusur dokumen nanti akan disampaikan di briefing harian ini, dan bisa ada juga kesempatan dari pihak klinik untuk menyampaikan klarifikasi. Kemudian jam 8.45 sampai 9.00 itu rehat kopi. Kalau ada kopi ya, di Mupuya ada kopi. Ada dok, ada kopi dok. Kalau ada kopi, rehat kopi. Iya. Kemudian jam 9.00 sampai jam 12.00 itu kita melakukan telusur langsung ke pengguna layanan. Jadi pasien-pasien yang ada bisa diwawancara, kemudian kepada kepala klinik, pemilik klinik, atau kalau ada dari dinas kesehatan juga bisa dilakukan wawancara atau ya pertemuan sharing-sharing di situ. Kemudian di jam 12.00 sampai 13.00 itu istirahat, sholat makan. Jam 13.00 sampai 14.30 itu akan telusur fasilitas, sarana prasarana. Kemudian sampai di situ di jam 14.30 sampai 15.30 itu waktunya tim surveyor menyusun laporan untuk exit conference. Dan di jam 15.30 sampai selesai 16 atau tergantung waktunya itu adalah waktunya exit conference, berupa paparan dari tim surveyor, kemudian menyerahkan kembali kendali kepada kepala klinik, ada sambutan penutupan dari kepala klinik, dan selanjutnya sambutan dari kepala dinas kesehatan kalau ada. Usahakan memang ada, paling tidak yang mewakili dari kepala dinas. Dan pembacaan doa baru selesai acaranya. Nah, kemudian di sini kita ada tata tertib, apalagi di saat hari ini, jadi kita tepat waktu, minta maaf tadi ada sedikit terlambat, dan diharapkan wifi kuat dan suasana tenang,
dan kemudian kita juga lakukan semua sesuai standar, mikrofon di mute, tapi video dalam kondisi on, dan jika akan bertanya raise hand, dokumen-dokumen yang diminta itu sudah siap tayang, dan tidak makan dan minum. Kemudian jika di klinik itu berkelompok, hati-hati jangan suara snoring karena akan mengganggu kelancaran acara ini. Nah, ini sudah format folder yang sudah ada. Diusahakan dibuat seperti ini, nomor standar, nomor abjad EP, nama file. Kemudian kita juga punya kode etik. Sebagai surveyor, kita punya kode etik yang perlu diketahui oleh teman-teman di klinik. Jadi dalam melaksanakan survei, apakah itu puskesmas, klinik, laboratorium, UTD, TPMD, TPMDG, itu ada kode etik yang sama. Jadi ada hal-hal yang wajib dilakukan oleh seorang surveyor dan ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang surveyor dan ada sanksi jika surveyor itu melakukan pelanggaran. Pertama, hal-hal yang wajib dilakukan yaitu bersikap ramah, santun, dan terbuka, kemudian bersikap jujur dan tidak memihak, kemudian dapat memberikan solusi atau penyelesaian bila ditemukan ketidaksesuaian dengan standar. Dan selanjutnya, surveyor sadar akan kedudukannya, hak dan kewajibannya sebagai wakil dari lembaga penyelenggara akreditasi. Surveyor juga harus memegang teguh rahasia yang berkaitan dengan tugasnya dan menjaga kondisi kesehatan serta menghilangkan kebiasaan yang tidak sehat. Ada banyak ini yang harus dilakukan. Surveyor harus patuh terhadap ketentuan setempat di fasilitas kesehatan. Jadi surveyor mengikuti ketentuan di fasilitas. Walaupun itu tadi dibilang surveyor mengambil alih, tapi tetap mengikuti ketentuan di Faskes. Kemudian surveyor harus menjaga penampilan, berpakaian yang rapi pada saat pelaksanaan survei. Surveyor harus mengikuti dan memahami perkembangan dalam bidang keahlian, dalam bidang kesehatan, peningkatan mutu, praktek klinis, fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan instrumen akreditasi. Kemudian surveyor harus bekerja sesuai pedoman dan kode etik yang ditetapkan oleh lembaga penyelenggara akreditasi dan tidak menggunakan lembaga penyelenggara akreditasi untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu atau melakukan promosi diri dengan tujuan untuk memperoleh imbalan. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang surveyor, yaitu sebaliknya bersikap tidak bersahabat, kemudian menyatakan kelulusan dan ketidaklulusan selama survei. Jadi surveyor tidak punya hak untuk menyatakan, oh ini lulus atau tidak lulus. Itu wewenang dari lembaga yang akan diteruskan, yang akan mengeluarkan kelulusan dan peringkat itu kementerian. Kemudian surveyor juga tidak boleh meminta fasilitas di luar bidang akreditasi untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya. Surveyor juga tidak boleh menyalahkan tanpa dasar dan tidak memberikan solusi. Jadi misalnya ada yang kurang, oh kenapa kamu begitu? Tidak boleh seperti itu. Dan tidak memberi solusi, jadi harus memberi solusi. Surveyor juga tidak boleh merokok dan minum minuman keras selama kegiatan survei. Tidak boleh memakai baju yang tidak resmi atau tidak sopan, baju casual atau jeans pada saat survei. Tidak boleh menawarkan diri untuk menjadi pembimbing. Tidak boleh meminta atau menerima uang atau barang. Tidak boleh mempersingkat waktu survei. Jadi kenapa itu jadwalnya disampaikan kepada pihak klinik supaya klinik tahu jamnya. Jamnya kalau ada surveyor yang Kemudian surveyor juga tidak boleh meninggalkan puskesmas, klinik, dan laboratorium di saat survei. Jadi bukan cuma pihak klinik yang tidak boleh meninggalkan, surveyor juga tidak boleh meninggalkan. Jadi harus tetap di tempat. Surveyor juga tidak boleh memberikan komentar negatif terhadap pembimbing atau surveyor lain, dan surveyor juga harus mengirimkan laporan survei, tidak boleh mengirimkan laporan survei yang tidak sesuai dengan. Dan terakhir, surveyor tidak boleh tergabung lebih dari satu lembaga. Jadi hanya satu lembaga seperti ini, kita di lembaga KMKP. Dan ada sanksinya. Ada sanksi ringan, sedang, dan berat. Sanksi ringan berupa teguran tertulis, sanksi sedang
berupa penghentian sementara survei, jadi selama 6 bulan tidak boleh mendapat kesempatan survei, dan sanksi berat akan dihentikan, tetap sebagai tidak boleh lagi jadi surveyor. Nah, selanjutnya nanti kita akan ikuti pembacaan surat pernyataan dari surveyor dan kepala klinik, dan akan ada presentasi dari kepala klinik dan sesuai jadwal yang tadi. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan surat pernyataan dari kepala klinik. Baik dokter, izin untuk membacakan pernyataan dokter yang bertanda di bawah ini. Nama Dr. Idewa Gede Adi Suputra, jabatan selaku Direktur Klinik Medika Jaya Mupuya, bertindak atas Klinik Medika Jaya Mupuya yang beralamat di Jalan Arah Mupugat, Mupuya Selatan 2, Dumuga Utara. Dengan ini menyetujui dan menyerahkan sepenuhnya kepada tim surveyor Dr. Vera Diana Tombokan MKes dan Siswanti Sarjana Terapan Kebidanan MKes untuk dilakukan survei akreditasi di Klinik Medika Jaya Mupuya pada tanggal 20 bulan 12 2023 sampai tanggal 21 bulan 12 2023, dan menyatakan yang pertama, tidak meninggalkan Klinik Medika Jaya Mupuya selama proses survei akreditasi berlangsung. Yang kedua, memberikan akses dokumen yang ada kaitannya dengan proses survei akreditasi Klinik Medika Jaya Mupuya. Demikian pernyataan ini kami buat untuk keperluan kegiatan survei akreditasi Klinik Medika Jaya Mupuya dibuat tanggal 20 bulan 12 2023 yang bertanda tangan di atas materai Direktur Klinik Medika Jaya Mupuya Dr. Idewa Gede Adi Suputra. Terima kasih Dr. Dewa Adi Saputra yang sudah membacakan surat pernyataan dari kepala klinik. Selanjutnya saya akan membacakan surat pernyataan dari surveyor. Surat pernyataan kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah surveyor Komite Akreditasi Kesehatan, Komite Mutu Akreditasi Kesehatan Primer telah mendapatkan izin untuk melakukan survei di Klinik Medika Jaya Mupuya, Kabupaten Bolang Mongondo, Sulawesi Utara pada tanggal 20 dan 21 Desember 2023. Kami menyetujui bahwa seluruh bagian dari kegiatan survei akreditasi mencakup antara lain menelaah dokumen, mengkaji rekam medis, melakukan wawancara, melakukan observasi dan diskusi. Akan kami jaga kerahasiaannya, dalam keadaan apapun tidak akan mengkomunikasikan atau menyerahkan atau mengkomunikasikan atau menyampaikan informasi dari kegiatan-kegiatan di atas kepada pihak atau orang lain dengan cara apapun yang memungkinkan teridentifikasi atau terkaitnya klinik atau fasilitas kesehatan tingkat pertama ini dengan hal ataupun dokumen yang didiskusikan atau dilihat. Mupuya 21 Desember 2023, surveyor Dr. Vera Diana Tombokan MKes dan Siswanti Sarjana Terapan Kebidanan MSI. Demikian surat pernyataan, dan selanjutnya klinik menyerahkan kendali kepada kami surveyor. Oh ya, itu sudah tadi ya. Selanjutnya kita akan mengikuti presentasi dari kepala klinik.
Selamat pagi, Dokter dengan Ibu Siswanti. Izinkan saya, Dr. Dewali Saputra, akan mempresentasikan tentang profil klinik Pratama Medika Jaya Mupuya. Suaranya aman? Oke. Aman. Untuk share screen-nya sudah tampil, Dokter? Sudah. Yang pertama, fasilitas kesehatan kami itu Klinik Pratama Medika Jaya, beralamat di Jalan Arah Mupugat, Desa Mupuya Selatan 2, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolang Mongondo. Dengan nomor telepon tertera di layar, kemudian ada email, dan kami juga memiliki sosial media. Sosial media kami itu ada YouTube, kemudian Instagram dengan Facebook. Sosial media ini kami gunakan dalam proses sharing tentang kegiatan yang dilakukan di klinik dengan proses edukasi, prolanis, dan lain-lain yang kami bagikan melalui sosial media. Untuk DNA lokasi, klinik kami ini mungkin tempatnya agak sedikit terpencil, tetapi untuk segi akses, ini lumayan terbuka dan gampang untuk dicari. Untuk saat ini, Klinik Medika Jaya Mupuya sudah berumur yang ke-9 tahun, jalan ke-10 tahun. Di sini sedikit saya akan menyerahkan sejarah klinik. Yang pertama, klinik dibentuk dari sebuah perusahaan dalam bentuk perseorangan terbatas atau PT, yaitu PT Tritunggal Medika Jaya Mupuya. Nah, PT ini didirikan pada tahun 2013. PT terdiri dari 9 anggota, 1 pemilik. Kemudian klinik ini dibentuk pada tanggal 30 Juni 2014. Klinik disahkan sejak 15 September 2014 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolang Mongondo dengan nomor 440-2-Kes-9-1031-2014. Klinik saat ini bekerja sama dengan jejaring. Yang pertama itu bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu sejak bulan Februari tahun 2015 sampai dengan saat ini. Kerjasama ini dalam bentuk kerjasama rawat jalan, kemudian rawat inap, kemudian selanjutnya kerjasama klinik dengan Jasara Harja. Kerjasama ini terjalin sejak tahun 2020. Kemudian yang ketiga itu kerjasama sistem KSO, yaitu sistem kerjasama operasional dengan PT Multilab, di mana PT Multilab ini menyediakan seluruh alat dan bahan kebutuhan laboratorium, di mana klinik kami juga tersedia laboratorium sederhana, sehingga pemeriksaan lab sederhana bisa dilakukan di klinik kami. Kemudian klinik juga bekerja sama dengan Lab Prodia sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini, di mana kerjasama ini dalam proses rujukan sampel pemeriksaan darah. Ini sedikit beberapa piagam penghargaan yang didapatkan oleh klinik, yang dimana pada Jambore terdapat. Jadi fasilitas kesehatan tingkat prima terbaik kedua cabang BPJS Tondano. Kemudian ini dalam kegiatan Jambore Pelayanan Primer tahun 2015. Kemudian dapat penghargaan juga untuk penggunaan aplikasi Edabu terbaik tahun 2020. Kemudian ini sebagai bentuk kerjasama dengan BPJS BPJS Ketenagakerjaan. Oke, kemudian ini dokumen MOU yang terbaru dari BPJS Kesehatan. Akreditasi ini akan menjadi salah satu juga persyaratan seperti yang dokter sudah sampaikan untuk perpanjangan kerjasama dengan BPJS Kesehatan pada tahun 2023 menuju 2024. Kemudian ini dokumen MOU dengan Prodia dengan Jasara Harja. Oke, kita masuk profil klinik. Pertama itu adalah visi misi, di mana visi klinik adalah menjadi klinik yang unggul dalam pelayanan kesehatan di wilayah Dumoga dan sekitarnya. Jadi di sini klinik berharap klinik bisa jadi salah satu pemberi layanan kesehatan yang unggul di wilayah Dumoga dan sekitarnya. Kemudian misi kami yang pertama adalah memberikan pelayanan yang baik dan bermutu melalui SDM yang profesional, didasari kasih dan pengabdian kepada sesama. Kemudian yang kedua, yaitu mengembangkan fasilitas yang dapat mewujudkan kondisi nyaman dan aman dalam pelayanan kesehatan. Kemudian moto kami,
yaitu adalah kesembuhan dan kepuasan pasien adalah kebahagiaan kami. Kemudian di sini kami memiliki tata nilai, yang itu adalah sigap. Sigap di sini S yang dimana sopan, santun, dan ramah adalah dasar komunikasi dalam melayani. Kemudian memiliki integritas tinggi seluruh karyawan. Kemudian G itu gerak cepat dan tepat, mengutamakan keselamatan pasien. Kemudian A itu adalah aman dan nyaman, merupakan prioritas dalam perawatan. Kemudian P yaitu adalah melakukan pelayanan yang profesional. Nah, ini struktur organisasi Klinik Pratama Medika Jaya Mupuya. Saya selaku direktur dengan jajaran mungkin sudah sempat diperkenalkan tadi pada saat pembukaan. Saya lanjut. Nah, ketenagaan yang ada di Klinik Medika Jaya Mupuya ini sesuai dengan PNK nomor 14 tahun 2021, di mana terdapat tenaga kesehatan sebanyak 56 orang, tenaga non kesehatan sebanyak 20 orang, di mana terdiri dari dokter umum ada 4 orang, apoteker 1 orang, kemudian asisten apoteker 3 orang, perawat 32 orang, bidan itu ada 13 orang, analis kesehatan ada 2 orang, ahli gizi 1 orang, staf medrek atau pendaftaran 1 orang, staf administrasi 3 orang, cleaning service 6 orang, driver ambulans ada 2 orang, laundry 2 orang, kemudian kantin atau bagian gizi itu ada 6 orang. Jenis-jenis pelayanan yang ada di Klinik Medika Jaya yaitu adalah unit gawat darurat, pelayanan 1 kali 24 jam, kemudian ada pelayanan untuk rawat inap, kemudian poliklinik untuk rawat jalan pada pasien BPJS maupun umum. Pelayanan poliklinik ini bisa 1 kali 24 jam, di mana pelayanan di atas jam 2 itu dilakukan pelayanan rawat jalan melalui UGD. Kemudian ada pemeriksaan laboratorium sederhana, pelayanannya 1 kali 24 jam, kemudian poli kebidanan, kemudian VK dan NIPAS dalam proses persalinan ini buka 1 kali 24 jam, kemudian apotek untuk pelayanan obat, resep dan non-resep, obat umum atau obat tidak dijual umum itu 1 kali 24 jam, kemudian ada instalasi farmasi BPJS khusus untuk pelayanan BPJS pasien yang kapitasi di Klinik Medika Jaya Mupuya, rawat jalan maupun rawat inap. Pelayanan untuk rawat inap sendiri, di sini kami memiliki ruangan bangsal untuk pasien BPJS maupun pasien umum, di mana untuk kamar anak itu terdiri dari 8 bed kapasitasnya, kemudian kamar perempuan terdiri 8 bed kapasitas, kamar laki-laki juga demikian. Kemudian karena kami swasta, kami menyediakan juga ruangan kelas rawat untuk umum, di mana kelas 1 itu terdapat 3 kamar, kemudian kelas 2 terdapat 6 kamar, dan kelas 3 itu terdapat 6 kamar. Berikut ini adalah jumlah kunjungan pasien bulanan pada tahun 2023, di mana mulai dari awal bulan Januari sampai dengan bulan Oktober. Rata-rata kunjungan, total kunjungan dari rawat jalan, kemudian rawat inap, dan UGD itu rata-rata di atas 800 kunjungan per bulan. Selanjutnya, ini adalah kunjungan pasien berdasarkan jaminan kesehatan, ada yang umum dengan BPJS, di mana perbandingan rasionya yaitu adalah lebih banyak pasien BPJS. Di sini juga, klinik kami itu jumlah kapitasi saat ini mencapai 4.100 sekian, yang setiap bulan dan setiap tahunnya bertambah sedikit demi sedikit, semakin banyak pasien yang mempercayakan paskesnya di Klinik Medika Jaya Mupuya. Ini laporan untuk 10 penyakit menonjol untuk periode Juni sampai Juni 2023. Yang dimana diagnosis yang paling banyak untuk masuk dirawat di UGD itu adalah dispepsia, ya dengan total 189 pasien. Kemudian yang kedua yaitu adalah febris, 445 pasien, kemudian ISPA 440 pasien dan seterusnya. Untuk pasien dirawat inap untuk periode Januari sampai dengan Juni 2023 juga sama, dispepsia menjadi salah satu diagnosis yang paling banyak dalam rawat inap. Disusul oleh febris, kemudian ada hipertensi, demam dengue, gastroenteritis akut, ISK, vertigo, ISPA, TB paru, dan bronkitis akut. Kemudian untuk rawat jalan sendiri di sini yang masuk paling tinggi atau diagnosis paling banyak itu adalah ISPA, dispepsia, dan hipertensi. Oke, lanjut. Nah, ini sedikit dokumentasi proses pelayanan yang ada di Klinik Medika Jaya. Yang pertama itu dari
sebelah kiri, di mana ruang pendaftaran dan administrasi, di mana di sini pasien pertama kali mendaftarkan untuk mendapatkan pelayanan. Kemudian di sebelah kanan itu adalah pelayanan untuk unit gawat darurat. Yang sebelah kiri ini untuk pendaftaran dan administrasi, yang sebelah kanan unit gawat darurat. Di unit gawat darurat kami tersedia 4 bed untuk perawatan dan 1 bed untuk pelayanan pasien dengan kondisi trauma atau kecelakaan lalu lintas. Oke, ini tampilan bagian depan dari klinik kami. Kemudian yang sebelah kiri yaitu adalah poliklinik, di mana proses untuk pasien rawat jalan, pasien umum maupun pasien BPJS. Kemudian di sebelah kanan untuk rawat inap kami. Oke, ada ruang anak, ruang laki-laki, dan ruang perempuan. Kemudian yang di sebelah kiri itu rawat inap untuk ruangan kelas, di mana ada kelas 1, kelas 2, dengan kelas 3. Ini untuk poli kebidanan. Di poli kebidanan kami terdapat alat USG, yang dimana sering digunakan oleh dokter maupun bidan dalam proses pemeriksaan ANC kepada pasien-pasien kebidanan. Kemudian untuk ini, yang sebelah kanan adalah ruangan VK dan ruangan nifas. Ini untuk apotek. Apotek itu ada 2, apotek untuk pelayanan obat umum atau obat jual umum atau non-resep. Kemudian ada apotek untuk khusus instalasi farmasi BPJS. Jadi pelayanan obat-obat sesuai dengan Fornas standar ketentuan BPJS untuk pasien-pasien yang terdaftar di Klinik Medika Jaya Mupuya untuk rawat jalan maupun rawat inap. Ini untuk bagian depan dari apotek. Dalam proses yang sebelah kiri itu adalah proses kasir penyerahan resep obat. Kemudian yang di sebelah kanan merupakan proses penyerahan obat. Oke, ini untuk laboratorium. Jadi di laboratorium kami itu ada 2 alat. Alat yang pertama itu adalah alat untuk dalam proses pemeriksaan darah lengkap. Kemudian ada juga alat yang digunakan yang besar, itu adalah alat untuk pemeriksaan kimia darah. Bisa untuk pemeriksaan fungsi ginjal, pemeriksaan fungsi hati. Kemudian bisa juga melakukan pemeriksaan profil lipid. Sudah. Oke, yang kedua, yang sebelah kanan, klinik kami memiliki instalasi pengolahan air limbah mandiri, di mana IPAL ini sudah berdiri sejak tahun 2014, saat pertama kali klinik dibuat. Jadi di IPAL ini proses semua air limbah itu masuk ke dalam IPAL, kemudian diproses di sini, kemudian outputnya itu adalah kolam. Kolam yang ada di belakang ini terdapat ikan, sebagai salah satu indikator kami dalam proses untuk mengetahui apakah limbah yang dihasilkan dari klinik itu baik atau tidak. Banyak indikator yang mungkin bisa dipaparkan, tapi nanti ketika proses survei. Jadi ini untuk proses IPAL kami. Kemudian selanjutnya, ini untuk ambulans. Kami memiliki 2 unit ambulans dalam proses rujukan vertikal ke rumah sakit Jejaring. Kemudian di bagian belakang kami juga memiliki tempat parkir untuk kendaraan roda 4 maupun roda 2. Oke. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu adalah pelayanan upaya peningkatan mutu. Di sini klinik dalam upaya peningkatan mutu, klinik membentuk tim mutu, menetapkan indikator mutu. Yang pertama itu adalah indikator mutu berdasarkan SK yang tertera. Jadi indikator mutu nasional atau nasional mutu yang pertama itu adalah kepatuhan kebersihan tangan, kemudian kepatuhan alat pelindung diri, kepatuhan identifikasi pasien, dan kepuasan pasien. Kemudian ada indikator mutu prioritas atau indikator mutu internal, di mana untuk unit apotek yaitu adalah waktu pelayanan resep non-racikan itu kurang dari 15 menit, kemudian waktu tunggu pelayanan resep racikan itu kurang dari 30 menit, kemudian kepatuhan SOP. Dengan standar capaian 100% untuk waktu tunggu, kemudian kepatuhan SOP 85%. Kemudian untuk poliklinik, di mana di sini adalah pelayanan rekam medik sampai dengan pelayanan pasien dari rekam medik sampai dengan pemeriksaan dokter, itu adalah kurang dari 15 menit dengan target capaian itu 100%. Kepatuhan SOP di sini 85%. Kemudian unit laboratorium, di mana pelaporan hasil
lab kritis itu kurang dari sama dengan 5 menit, itu target capaian 100%. Kemudian untuk ruang rawat, yaitu adalah angka kejadian flebitis, itu dengan target capaian 100%, di mana tidak ada kejadian flebitis. Kemudian selanjutnya dari rekam medis, yaitu adalah kesesuaian penyerahan rekam medis pasien, di mana dengan target capaian ini 100%. Kemudian dari kebidanan, yaitu melakukan inisiasi menyusui dini atau IMD, itu dengan target capaian 100%. Ini adalah struktur tim mutu, yang dimana di penanggung jawab mutunya itu adalah Dr. Iputu Eka Marantika. Kemudian ada koordinator untuk bidang keselamatan pasien, yaitu adalah Niwayan Mamiartini. Kemudian koordinator PPI itu adalah Bapak Rahmat Kurniawan. Koordinator mutu yaitu adalah Bapak Inyoman Triana. Kemudian koordinator keselamatan dan kesehatan kerja itu adalah Nimade Dewi Karyani. Kemudian koordinator manajemen resiko yaitu adalah Ibu Niwayan Winarti, dan audit internal yaitu adalah apoteker Ibu Niwayan Dianti. Di sini kami juga akan melaporkan untuk pengukuran indikator mutu nasional yang sudah kami lakukan, di mana yang pertama untuk kepatuhan kebersihan tangan, laporan untuk bulan September, Oktober, dengan November. Di sini laporan kami itu belum mencapai target, di mana targetnya adalah 85%. Dari capaian analisis kami, capaian indikator ini belum memenuhi target. Tindak lanjut yang kami ambil untuk ke depan yaitu dalam melakukan sosialisasi dengan terjadwal yang berhubungan dengan kebersihan tangan, kepatuhan tenaga kesehatan dalam proses kebersihan tangan, kemudian penempatan wastafel di masing-masing unit sebagai tempat untuk proses dilakukan kebersihan tangan. Kemudian selanjutnya yaitu adalah kepatuhan penggunaan alat pelindung diri atau APD. Nah, untuk penggunaan APD di sini capaian bulan September dan Oktober itu belum mencapai target, tetapi pada bulan November ini sudah naik jadi 100%. Di sini sudah dilakukan sosialisasi sejak ditemukan capaian yang tidak capai target. Jadi analisisnya itu adalah kepatuhan penggunaan APD di klinik itu belum dianggap mencapai target karena baru terjadi perbaikan pada bulan November. Sedangkan 2 bulan terakhir itu masih belum capai target. Kemudian tindak lanjutnya adalah melakukan sosialisasi secara terjadwal kepada seluruh tenaga kesehatan yang ada di klinik Medika Jaya. Selanjutnya adalah kepatuhan identifikasi pasien. Capaian di sini untuk bulan September dan Oktober itu adalah baik 100%, tetapi pada bulan November terjadi penurunan capaian, yaitu turun menjadi 95%. Dari analisis ini memang belum memenuhi capaian atau target. Tindak lanjutnya itu adalah akan dilakukan sosialisasi terjadwal, kemudian dilakukan evaluasi berkala terkait dengan kepatuhan identifikasi pasien di setiap unit. Kemudian laporan kepuasan pasien. Untuk laporan kepuasan pasien ini dilaporkan setiap semester, yaitu pada semester 1 untuk bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2023, di mana capaian kepuasan pasien itu mencapai 88,8%, yaitu capai target. Jadi di sini untuk analisisnya klinik sudah memenuhi target capaian. Tindak lanjutnya itu adalah dengan mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Jadi harapannya capaian kepuasan pasien ini tetap dipertahankan untuk seterusnya. Oke. Kemudian ini adalah mutu internal atau laporan mutu internal klinik berdasarkan unit. Yang pertama adalah unit laboratorium, di mana pelaporan hasil nilai kritis pada bulan September dan Oktober itu 100%, tapi pada bulan November itu terjadi penurunan yaitu 93,7%. Oke, di sini analisisnya klinik itu belum capai target. Kemudian tindak lanjut itu adalah menginstruksikan untuk melakukan sosialisasi secara berkesinambungan terkait pelaksanaan SOP tentang pelaporan hasil tes kritis. Kemudian merencanakan dan mempertimbangkan pemberian jasa medis kepada pemberi materi sosialisasi yang ditugaskan oleh direktur klinik. Jadi harapannya proses sosialisasi secara berkesinambungan ini bisa mempertahankan angka capaian sehingga proses pelaksanaan SOP itu bisa terjalin secara terus-menerus. Kemudian yang kedua yaitu adalah untuk unit kebidanan, pelaksanaan inisiasi menyusui dini atau IMD pada Ibu Nifas. Di sini capaiannya 100%, yaitu sangat baik.
untuk bulan September, Oktober, dan November. Tindak lanjutnya itu adalah mempertahankan hasil capaian. Kemudian untuk rawat inap, kejadian flebitis, di mana di sini dari bulan September, Oktober, maupun November, itu klinik belum bisa capai target. Jadi harapannya di sini klinik itu bisa 100%, di mana tidak ada atau tidak terjadi flebitis pada seluruh pasien yang dilawat di klinik Medika Jaya. Tindak lanjut yang diambil oleh klinik yaitu adalah menginstruksikan untuk melakukan sosialisasi secara berkesinambungan terkait SOP pemasangan infus, kemudian kepatuhan cuci tangan. Jadi harapannya dengan pemasangan infus sesuai SOP, kemudian dengan kepatuhan cuci tangan, itu bisa menurunkan angka kejadian flebitis. Kemudian yang kedua adalah merencanakan dan mempertimbangkan pemberian jasa medis kepada pemberi materi sosialisasi yang ditugaskan oleh direktur klinik. Kemudian untuk unit apotek, ini untuk unit apotek yang dinilai itu ada 2, resep racikan kurang dari 30 menit, kemudian resep non-racikan itu kurang dari 15 menit. Nah, untuk hasil capaian, di sini 100% semua, dari bulan September, Oktober, maupun November. Gitu. Jadi untuk tindak lanjut, di sini meningkatkan dan mempertahankan hasil capaian dalam pelayanan resep. Kemudian selanjutnya untuk poliklinik, di mana poliklinik di sini ada nilai 2, yaitu adalah pelayanan pasien dari pasien mendaftar di medical record atau di pendaftaran sampai pasien mendapatkan pelayanan oleh dokter itu kurang dari 30 menit, dan dari pendaftaran sampai mendapatkan TTV atau pemeriksaan tanda-tanda vital oleh perawat itu kurang dari 15 menit. Pada bulan September dan Oktober itu capaiannya 100%, namun pada bulan November terjadi penurunan. Di sini tindak lanjut yang diambil itu dari rapat akan diminta untuk rencana tindak lanjutnya adalah diminta untuk penambahan jumlah tenaga karyawan dalam pelayanan di poliklinik. Jadi tindak lanjutnya nanti akan dirapatkan dengan pihak perusahaan untuk penambahan karyawan. Ini untuk laporan insiden keselamatan pasien atau IKP. Jadi laporan IKP dari bulan Oktober terjadi 1 insiden, di mana ada 2 resep dengan nama berbeda. Yang satu atas nama Bapak Sudadi dan Ibu Ondi dijadikan 1 resep, kemudian diserahkan kepada 1 orang keluarga. Padahal resep itu milik 2 pasien. Jenis insiden yaitu adalah kejadian nyeri cedera atau KNC. Kemudian rencana tidak lanjut yang diambil yaitu adalah mengambil resep Ibu Ketut Ondi dan memberikan kepada keluarganya untuk mengambil resep tersebut di apotek dan menyerahkan obat tersebut kembali kepada perawat di ruangan untuk proses pelayanan rawat inap. Kemudian tindak lanjutnya itu adalah meningkatkan identifikasi pasien di apotek dan memberikan pelatihan secara berkala. Kemudian kasus yang kedua, insiden yang kedua itu terjadi pada Rabu 25 Oktober 2023, di mana terjadi kesalahan dalam pemberian status pasien saat dokter visite. Di mana jenis insidennya itu adalah kejadian potensial cedera, di mana rencana tindak lanjut yaitu adalah mencari dan mengambil status yang benar dan memberikan kepada dokter untuk melakukan visite. Yang di sini tindak lanjut yang diambil yaitu adalah meningkatkan identifikasi pasien, melatih petugas orientasi sebelum diberikan kewenangan dalam pendampingan dokter dalam proses visite. Kemudian yang insiden yang ketiga yaitu adalah terjadi pada Sabtu 4 November 2023, itu kesalahan penginputan dan pemberian obat ke keluarga pasien. Ini termasuk ada insiden kejadian nyaris cedera. Itu kasih kecil. Kasih X itu. Itu resen kasih X. Perawat rawat inap datang ke apotek dan menyatakan bahwa obat yang diberikan salah, dan petugas apotek langsung menukar obat tersebut dan mengembalikan uang serta menyerahkan obat yang sudah benar yaitu ciprofloxacin tablet kepada keluarga pasien. Di sini tindak lanjut yang diambil adalah meningkatkan identifikasi pasien di apotek dan memberikan pelatihan secara berkala. Untuk kasus yang berikutnya, yang keempat, yaitu adalah salah pemberian obat, di mana ini masuk pada kejadian potensial cedera atau KPC, di mana petugas untuk tindak lanjut yang diambil adalah rencana tindak lanjut diambil, petugas segera mengganti obat yang salah dengan obat yang benar. Kemudian tindak lanjut yang diambil adalah teknik identifikasi pasien dilakukan dengan menanyakan nama dan alamat kepada pasien tanpa petugas menyebutkan nama pasien. Jadi
Petugas itu bertanya, bukan menyebutkan atau mengkonfirmasi. Go next. Nomor 5, ya, di mana kesalahan dalam pelayanan pemberian obat. Di sini terjadi masuk insiden KPC, itu kejadian potensial cedera, di mana petugas yang mengetahui obat yang terpasang adalah obat yang salah, mereka akan langsung mengganti cairan yang di drips dobutamin dengan cairan yang sebenarnya yaitu yang di drips dopamin. Jadi pada kasus insiden ini terjadi kesalahan di mana obat yang diberikan kepada pasien yaitu adalah harusnya dopamin drips, tetapi yang diberikan adalah dobutamin. Nah, di sini tindak lanjut yang diambil itu adalah meningkatkan identifikasi pasien di rawat inap dan lakukan pengawasan kepada karyawan orientasi. Kemudian kasus yang ke-6 yaitu adalah nama di status rawat inap pasien tidak sama dengan nama pasien. Jadi terjadi tertukar antara status rawat inap pada saat di pendaftaran. Di sini masuk kejadian potensial cedera. Di sini rencana tidak lanjut, yaitu adalah petugas melaporkan ke bagian rekam medis dan petugas rekam medis secara segera mengganti status pasien tersebut dengan nama yang benar. Kemudian untuk tindak lanjutnya itu adalah meningkatkan identifikasi pasien di rekam medis serta memberikan pelatihan kepada petugas rekam medis yang dilakukan oleh profesi alih media rekam medis. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah laporan PPI. Di sini target yang belum tercapai, yang pertama itu adalah kepatuhan mencuci tangan untuk ruangan UGD, poliklinik, ruangan kebidanan, dan laboratorium. Dari analisis data, kepatuhan dalam mencuci tangan yang masih belum bisa capai target audit di atas 85% terkait kurang patuhnya petugas dalam melakukan cuci tangan dalam setiap momen. Di mana sebelum kontak dengan pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik, sebelum melakukan tindakan medis, setelah terkena cairan tubuh pasien, setelah kontak dengan lingkungan pasien. Jadi rencana tidak lanjut yang diambil yang pertama adalah melakukan edukasi unit terkait untuk selalu melengkapi fasilitas kebersihan tangan di unit masing-masing. Jadi yang pertama dilengkapi itulah melakukan pelengkapan fasilitas untuk proses kepatuhan cuci tangan, yaitu penyediaan hand rub atau penyediaan wastafel untuk proses cuci tangan. Yang kedua yaitu adalah melakukan penyampaian pentingnya cuci tangan di setiap jumpa Senin. Kemudian yang ketiga melakukan sosialisasi 5 moment cuci tangan dan 6 langkah cuci tangan kepada seluruh karyawan klinik Pratama Medika Jaya Mumpuyah. Rencana tidak lanjut yang pertama adalah tetapkan demonstrasi cuci tangan dalam oforan jaga, kemudian pembuatan wastafel di masing-masing unit. Yang kedua, yaitu adalah kebersihan lingkungan. Unit terkait UGD, poliklinik, ruangan kebidanan, dan laboratorium. Berdasarkan audit kebersihan lingkungan menunjukkan bahwa kepatuhan kebersihan lingkungan periode Juli sampai dengan Desember 2023, rata-rata masih ada yang belum capai target atau 85%. Di mana hal ini mungkin terjadi ada beberapa kali petugas kebersihan yang resign sehingga ada beberapa pekerjaan yang tidak capai target. Di samping itu, kurangnya kesadaran petugas pelayanan yang selalu berharap kepada tim kebersihan dalam menjaga kebersihan lingkungan. Rencana tidak lanjutnya yang pertama adalah koordinasi dengan bagian kepegawaian agar ketersediaan tim kebersihan selalu lengkap. Kemudian yang kedua adalah melakukan monitoring, kemudian evaluasi kepatuhan. Yang ketiga yaitu adalah berikan feedback kepada kepala unit terkait. Kemudian untuk tidak lanjut dilanjutkan sesuai dengan rencana tidak lanjutnya. Yang ketiga yaitu adalah tentang penyuntikan yang aman. Di mana unit terkait, kemudian selanjutnya adalah penyuntikan yang aman, di mana penyuntikan aman di masing-masing ruangan didapatkan hasil masing-masing ruangan ada beberapa belum capai target. Di antaranya yang pertama adalah sebelum melakukan tindakan injeksi ada beberapa petugas tidak melakukan identifikasi pasien.
Kemudian yang kedua, masih menggunakan fluid yang sama untuk menyuntik ke pasien yang sama walaupun jarum suntik sudah diganti. Masih ada cairan pelarut atau aflosing yang digunakan lebih dari 1 kali untuk pasien yang sama. Yang keempat yaitu adalah prinsip one needle, one syringe dengan only one time belum maksimal. Kemudian yang kelima itu adalah pengaplosan obat belum bisa dilaksanakan dengan standar. Pencampuran obat masih dilakukan oleh tenaga perawat yang dilakukan di ruangan perawatan masing-masing ruangan. Sebelum melakukan tindakan penyuntikan, didapati tidak melakukan disinfeksi dengan alkohol swab di sekitaran lokasi injeksi. Kemudian yang ketujuh, tidak melakukan cuci tangan 6 langkah setelah melakukan tindakan medis. Rencana tindak lanjut yang pertama adalah koordinasi dengan tim apotek dalam pelayanan uploading obat di ruangan. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesadaran petugas kesehatan tentang pentingnya melakukan identifikasi pasien sebelum melakukan tindakan medis penyuntikan. Kemudian yang ketiga, akan melakukan kembali sosialisasi atau pelatihan tentang penyuntikan yang aman. Jadi untuk tindak lanjutnya adalah melanjutkan apa yang sudah direncanakan dari program PPI. Oke, mungkin demikian presentasi tentang Klinik Pratama Medika Jaya yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga presentasi ini bisa memberikan gambaran kepada Dr. Vera dengan Ibu Siswanti mengenai Klinik Pratama Medika Jaya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Dewa Adi Saputra yang sudah mempresentasikan dengan terperinci gambaran profil dan upaya peningkatan mutu di Klinik Pratama Medika Jaya Mupuya. Dari apa yang dipresentasikan itu sudah kelihatan hasilnya sudah Ibu Siswanti sudah senyum-senyum. Gimana Bu Siswanti? Sudah baik. Sudah perlu telusur Kang Dok. So, Itu mau maksudnya. kasih nilai juga. Soalnya sudah dipaparkan semua kan Dok sebagian. Iya betul, saya juga pikir begitu. Sudah perlu ke sana lagi kita. Langsung mau kasih nilai dari sini. Ya, amin Bu, semoga Bu. Iya, ya kami melihat seperti itu yang dipaparkan sudah baik sekali dari apa yang disampaikan itu untuk standar klinik pertama itu sudah lebih dari cukup dari situ. Tinggal ya kita sebagai apa yang diberi tugas dari lembaga ya tetap harus melaksanakan sesuai dengan apa yang ditugaskan dan kita perlu membuktikan itu, membuktikan lewat telusur ini, hari ini kita akan telusur dokumen-dokumen kelengkapannya dan ya tetap besok kita akan pergi melihat langsung, walaupun sudah ada yang didokumentasikan. Seperti itu, sekali lagi terima kasih buat klinik yang sudah mempresentasikan dan selanjutnya kita ada waktu rehat ini kurang lebih 15-20 menit sampai di jam 9.45. 9.45 langsung dari klinik membuat 2 room. Jadi nanti Dok, ya mohon izin Dok, untuk break room-nya ini apakah per bab atau bagaimana Dok mekanismenya? 2. Jadi yang bab 1-2 dengan Ibu Siswanti dan bab 3 dengan saya. Oh, iya Dokter. Baik Dokter. Nanti kami berdua diundang ke room itu. Ibu Siswanti di room yang pertama dengan tim bab 1-2 dan saya dengan bab 3. Baik Dokter. Nanti boleh dipersiapkan jam 9.45 kita mulai ya. Dokumen-dokumennya sudah siap nanti ditayangkan. Baik Dokter. Iya. Oke, rehat dulu sebentar ya. Baik Dokter. Ya, siap Dokter ya. Selamat beristirahat. Ya. Siap mempersiapkan Dokter. Selamat mempersiapkan. Terima kasih.